Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama Suami Foto Official. Ya, dalam kesempatan sore kali ini ya kita masih dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan tentunya, ya, karena di hari Minggu ya kita jalani kehidupan ini dengan kebahagiaan kita dan dengan penuh rasa cinta kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Mudah-mudahan kita ya selalu ya pandai bersyukur, insyaallah kita mendapatkan segala rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Suami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kajian kita sore hari ini yaitu tentang kelebihan dan keistimewaan dakwahnya para rasul, ya. Nah, keutamaan daripada dakwahnya para rasul, ya, maka kita akan mencontoh dakwah para rasul, kemudian juga sebagai tolak ukur atau barometer ya sebuah dakwah, apakah dakwah itu lurus atau bengkok, apakah dakwah itu berada di atas sunnah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala atau berada dalam penyimpangan, ya. Ada beberapa poin yang mungkin kita akan bahas, ya. Di sini ada 9 kelebihan istimewa. Mungkin kita akan ambil 1 atau 2 di antara dari 9 poin tersebut. Nah, dakwah Rasulullah SAW yang pertama adalah dakwah Rabbaniyah, ya, yaitu dakwah yang dimaksudkan adalah mereka yang mendakwahkan apa yang telah Allah wahyukan kepada kita, ya, atau wahyu yang telah dikabarkan kepada para nabi, ya, sebagaimana para nabi diutus, ya, untuk menyempurnakan akhlakul karimah, yaitu akhlak yang manusia, bukan pemikiran manusia, bukan juga perkara dari diri mereka sendiri atau buah pemikiran daripada para rasul, tetapi ini merupakan sebuah amanah yang Allah berikan kepada para nabi kita, para rasul kita, dan ini masuk dalam ideologi atau akidah dan keyakinan, ya. Adapun keyakinan siapapun selain dakwanya para nabi dan rasul, ya, ini berpengaruh dengan lingkungan dan latar belakang, ya, apalagi ya filsafat yang dielu-elukan oleh sebagian manusia, gitu ya, itu pasti berpengaruh dari lingkungan di mana mereka tinggal, ya, atau tempat tinggal mereka, tempat lahir mereka, ya, tempat asal usul mereka. Nah, lahirnya di daerah mana, tumbuh dan besarnya di mana, dan pergaulannya seperti apa, ya, akan berpengaruh dengan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau kita melihat dakwahnya para nabi dan rasul, ini adalah dakwah yang betul-betul murni yang didasari oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Hurun, ya, wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud az-Zabur, ya. Sesungguhnya kami telah mewahyukan, ya, kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan, ya, kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami menganugerahkan kepada Daud yaitu kitab Zabur, ya. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-163, ya. Di sini Allah mengabarkan, ya, kepada para nabi untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan hasil dari pemikiran, ya, atau eksperimen dari manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an sebagai penegasan, wa ma arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu, ya, dan tidaklah kami mengutus, ya, seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan kepadanya, ya, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka hendaklah kalian beribadah kepadaku. Nah,
para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah ya bahwa agama Islam ini dibawa oleh para rasul ya, dari rasul pertama hingga Nabi Muhammad SAW, yang mereka bawa itu bukan sebuah pemikiran atau eksperimen dari diri para rasul. Ini semua diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya agama Islam ini adalah agama yang inna dina 'indallahil Islam, agama yang betul-betul yang membenarkan agama yang sesudahnya. Maka daripada itu, wahai sahabatku, mari kita kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap pada pendirian kita, pada tauhid kita, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di part kedua, di bagian kedua kita akan sambung materinya, yaitu tidak meminta upah. Yang nanti kita akan sambung di segmen kedua. Mudah-mudahan materi yang singkat ini pada sore hari ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama Samil Tutor Official dalam Samil TV Sunnah. Alhamdulillah di segmen promosi, ada beberapa hari kita segmen tidak diisi ya. Segmen promosi kali ini insya Allah Samil Tutor Official akan belajar live perdana di awal bulan Desember ya, insya Allah tanggal 1 kalau tidak ada halangan ya, malam ya, kalau nggak ada jadwal bekam ataupun rupiah, kita akan mencoba belajar live ya. Bagi teman-teman yang ingin hadir, insya Allah ya, saya sangat senang sekali apabila kalian ikut berpartisipasi dalam saya belajar live nanti ya. Kita akan saling mengenal ya di situ satu sama lain, yang nanti kita akan berikan judul kita araful, yaitu saling mengenal satu sama lain ya, mengenal satu sama lain para subscriber dari Samil TV Sunnah. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Dan juga bagi teman-teman yang ingin channelnya dipromosikan di channelnya Samil Tutor Official, silakan ya di bawah sini ya, kita nanti di bawah sini ya bagaimana caranya. Oke, mudah-mudahan channel Samil Tutor bisa berkembang dan diterima oleh masyarakat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو شرهوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فلا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بمثله وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم سنذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن تفردوا لهن فريضة ومتئوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يأكون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أمرنا من معروف والله عزيز حكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke guys, para sahabat sahabat tutor official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore kali ini kita dapat berjumpa kembali ya
dalam channel Tibun Nabawi ya. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita akan membahas sedikit ya tentang kajian hadis kita, yaitu larangan mengakhirkan sholat dari waktunya ya. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim ya, hadis ke-226 dikatakan bahwasanya dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, bagaimana sikapmu apabila ada pemimpinmu yang mengakhir-akhirkan sholat dari waktunya, yang mematikan sholat dari waktunya? Lalu aku bertanya, apa yang kau perintahkan kepadaku apabila aku mendapatkan pemimpin seperti itu? Rasulullah SAW bersabda, tetaplah kamu sholat di awal waktu sendirian di rumahmu, dan jika kamu mendapatkan mereka sholat setelah itu, tetaplah sholat bersama mereka, karena sholatmu ya bersama pemimpin yang kedua itu menjadi sunnah untukmu ya. Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat dari Nabi SAW yang sangat berpegang kepada sunnah. Bahkan disebutkan bahwa ya beliau mirip dengan Umar bin Khattab dalam masalah ketegasan. Nah, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa makna mematikan sholat dari waktunya artinya mengakhirkan. Yang dimaksud ya mengakhirkan sholat dari waktunya adalah mengakhirkan sholat dari waktunya yang paling utama, yaitu waktu awal ya, bukan artinya mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya ya, karena yang dilakukan oleh para pemimpin yang dulu maupun yang sekarang adalah mengakhirkan sholat dari waktu yang paling utama ya, bukan mengakhirkan sampai keluarnya waktu. Berarti wajib untuk memahami hadis sesuai ya, yang dari sesuai dengan kenyataan yang ada ya. Hal ini dimaksudkan bahwa Rasulullah SAW, pemimpin tersebut mengakhirkan sholat dari waktu artinya dari awal atau waktu yang paling utama. Nah, para sahabat sama tutor yang dirahmati Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu materi yang singkat tentang larangan kita untuk mengakhirkan waktu-waktu sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama Samil Tutor Official dalam Samil TV Sunnah. Alhamdulillah, para sahabat Samil Tutor, di kesempatan sore hari ini kita akan membahas sedikit ya materi, yaitu manfaat dari buah-bahan. Nah, pada kesempatan sore ini kita akan meringkas sedikit manfaat daripada buah tomat ya, manfaat buah tomat. Mungkin kita di rumah istri kita masak ya menggunakan tomato atau tomat, yang mana tomat ini sebagai pelengkap ya, bumbu untuk membuat sambal ya. Ternyata manfaat daripada tomat ini sungguh sangat luar biasa, dan apabila kita konsumsi pada saat dia tidak mengalami suatu perubahan, yaitu pada saat dia dimakan dengan dengan mentah atau ya tidak kita masak dengan rebusan atau dikukus ya, ternyata ketika kita makan buah tomat itu ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan mencoba membahas tentang buah tomat ini ya, masuk pada bab abjad tomat ya. Kita masuk pada bab abjad tomat ya, di dalam kitab Sensei Muhammad Faris Al-Kianzi ya. Kita akan membahas tentang buah tomat. Tomat merupakan sebuah nama Latin, Soranum lycopersicum ya. Ini termasuk tanaman perdu ya. Tomat merupakan buah yang tak kenal musim. Artinya buah tomat ini
akan selalu bisa kita dapatkan dalam kondisi kemarau ataupun penghujan, ya. Tomat dikategorikan sebuah sayuran, ya, karena yang namanya sayuran tak kenal musim. Awalnya tanaman tomat ini sering disebut oleh para ahli sejarah bahwa tumbuh banyak di daerah pegunungan Peru, ya, baru kemudian menyebar di beberapa bagian utara Amerika. Selanjutnya tanaman tomat tersebar di Eropa. Nah, adapun manfaat buah tomat yaitu ya bisa untuk kesehatan tubuh kita, ya. Para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tomat juga ya dapat memberikan kesehatan pada mata kita, ya. Nah, mungkin ini saja ya sedikit manfaat daripada buah tomat. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.